Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة ومحيطا مؤمنا يعين على أمر الآخرة يا مجيب السائلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah yang masih bertahan beriktikaf di Masjid Salihin yang dirahmati Allah sekalian, kita lanjutkan perbincangan tentang tajuk aset pencinta rumah Allah. Semuanya tertulis 52 ya. Sebenarnya lebih banyak dari itu lagi. Kita sudah bincang sampai nomor 17. Nomor 17 meraih fadilat salat berjamaah dan saf pertama. Kita datang ke rumah Allah, sepatutnya setiap orang yang datang berniat nak meraih saf pertama. Tapi kalau kita satu saf saja, senang nak meraihnya ya. Ini maksudnya di masjid yang makmur, yang mungkin safnya belasan atau puluhan saf. Kita berniat nak meraih saf pertama. Orang-orang saleh zaman dulu, sahabat Nabi, para tabi'in, ada yang puluhan tahun bersembahyang bersolat di Masjid Nabawi, puluhan tahun tetap saf pertama dan takbir bersama imam. Bacalah sejarah orang yang saleh ya. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun sembahyang di Masjid Nabawi di Madinah. Di sana penuh tu ya. Mereka tetap saf pertama dan bertakbir bersama imam. Subhanallah. Roh ataupun jiwa persaingan mereka tinggi ya. Seterusnya meraih ibadat sunat salat rawatib. Kita pergi ke masjid dengan niat jangan tinggal sembahyang sunat rawatib. Kalau sempat sunat tahiyatul masjid bagus juga ya. Paling kurang sunat salat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang dibuat penekanan dalam hadis ya, 12 semuanya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Yang 12 ini dalam hadis dikatakan sangat dibuat penekanannya. Siapa yang sembahyang sunat 12 rakaat satu hari, Allah bina baginya rumah di surga. Senang ya nak membuat rumah di surga, sembahyang sunat 12 rakaat satu hari. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah terjadi dalam hadis dinyatakan tak sempat sembahyang sunat sesudah zuhur karena melayan umat, karena urusan umat tak sempat baginda solat sunat selepas zuhur, maka diqadanya sesudah asar. Boleh diqada ya, kalau tercicir boleh diqada. Rasulullah SAW sendiri buat ya diqadanya. Waktu Rasulullah
salat sunat lepas asar, istri baginda bertanya, adakah sembahyang sunat lepas asar ni katanya. Kata Rasulullah, tadi kan saya agak sibuk dirintangi oleh urusan umat, oleh tetamu. Jadi tidak sempat sembahyang zuhur ba'diyah, tidak sempat. Dibuatnya lepas salat asar. Berikutnya meraih fadilat zikir dan tilawah. Meraih fadilat zikir. Zikir sama ada zikir sebelum salat, zikir antara azan dengan qamat, zikir sesudah salat. Semuanya bermanfaat ya. Semuanya bermanfaat. Sama ada zikir itu berkenaan dengan istighfar, berkenaan dengan salawat, berkenaan dengan tasbih. Sama ada zikir dalam perjalanan ke masjid, zikir balik dari masjid. Yang penting orang beriman tu memvariasikan zikirnya. Nak ke masjid dia baca, apapun dia baca bermanfaat ya. Dia baca salawat, okey, baca istighfar. Tapi yang bagusnya kalau sembahyang subuh ni dalam perjalanan ke masjid, yang paling bagusnya baca istighfar banyak-banyak. Karena waktu tu waktu beristighfar. Waktu antara sebelum azan itu waktu beristighfar. Banyak di dalam hadis jenis istighfar. Paling kurang seperti yang selalu kita sebut, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau baca juga Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Yang penting diisi masa itu, perjalanan itu dengan istighfar. Nomor 20, tilawah berganda. Kalau kita baca Quran, tilawah itu baca Quran ya. Kalau kita baca Quran sama ada dalam perjalanan ataupun masa duduk di masjid, sebelum azan, antara azan dan qamat, sesudah salat, tilawahnya tetap berganda ya, satu huruf 10. Subhanallah. Baca Quran dinilai per huruf, dinilai juga per ayat. Ada nilai per huruf, ada nilai per ayat. Nilai per ayat ini khas untuk di pagi hari ini. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, siapa yang datang ke masjid membaca ayat Quran satu ayat, nilainya seekor unta besar gemuk. Subhanallah. Subhanallah. Itu hebatnya ya. Ini hanya didapat kalau kita datang ke rumah Allah saja. Kalau kita datang ke masjid. Jadi jangan pernah kita tu tidak bermotivasi untuk membaca Quran. Tempat membaca Quran tu di masjid. Tempat membaca Quran tu di masjid, terutamanya ya. Kalau kita baca Quran di masjid setiap pagi, sebelum solat, sesudah solat. Kalau ada jemaah yang lapang masanya, lepas solat dia masih menunggu lagi di sini. Satu ayat, satu ekor unta besar gemuk nilainya. Ini nilai akhirat ya, nilai akhirat. Macam mana satu ekor unta besar gemuk tu kita tak tahulah ya. Yang jelas begitulah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat 100 ekor unta macam mana? Baca surah Al-Waqiah 96 ayat ya. Baca suratul Ikhlas 4 ayat, dah 100. Baca Yasin 83 ayat. Baca surah At-Tariq 13 ayat, dah 100. Targetlah ya. Boleh baca surah-surah lain. Baca surah Al-Muluk 13 ayat. Surah As-Sajdah bukan 13, 30 maaf ya. Surah Al-Muluk 30 ayat. Surah As-Sajdah 30 dan 60. Ambillah lagi yang surah lain seperti surah An-Naba amma yatasaalun, surah An-Nazi'at wan Nazi'ati gharqa, surah Abasa wa Tawalla, dah lebih 40 ayat. 60 campur 40 lebih, dah lebih 100 ya. Kita kena plan tu. Kena plan. Setiap kali ke masjid saya mesti baca 100 ayat contohnya. Inilah tujuannya kita datang ke rumah Allah. Karena bacaan Quran itu membantu salat. Salat itu membantu bacaan Quran. Orang yang salat
tak membaca Quran, solatnya tidak menepati Al-Quran. Dalam Quran kalau kita lihat ayat-ayat tentang solat ya, kalau kita perhatikan ayat tentang solat dalam Quran, tengok saja contohnya dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut apa katanya di sana? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Sebelum solat tu baca Quran dulu. Halaman berapa? 401 ayat 45 suratul Ankabut. Boleh baca ya? 401 ya, halaman 401 ayat 45 di bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baca Quran dulu, kemudian salat. Itu ayat, itu artinya. Baca Quran dulu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Quran dulu, wa aqimis salah, kemudian bersalat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang betul itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, zikir Allah itu sangat besar nilainya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa yang kamu buat. Apakah kamu baca Quran tidakkah? Allah tahu. Subhanallah. Jadi memang dikaitkan antara bismillahirrahmanirrahim, antara salat dengan tilawah. Tidak cukup salat saja. Tengok surah Fatir ayat 29 halaman 437 yang mengaitkan antara salat dengan tilawah. Surah Fatir halaman 437 ayat 29 dan 30 yang mengaitkan antara salat dengan tilawah. Innal ladzina yatluna kitaballah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana warhamna waj'alna minasy-syakirin li ni'ma'ik. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca kitabullah. Yatlu ini fi'il mudhari, dia terus menerus membaca. Fi'il mudhari itu present and future, terus menerus. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang terus menerus membaca kitabullah, wa aqamus salah, kemudian dia bersalat. Tidak dapat dipisah antara Quran dengan salat. Salat tanpa Al-Quran tidak memenuhi kehendak Al-Quran. Sembahyang tak membaca Quran tidak menempati kehendak Al-Quran. Quran menyuruh Quran salat, Quran salat, Quran salat. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang terus menerus membaca Al-Quran, ikut keupayaan dia lah ya. Nak baca Quran di rumah dulu sebelum ke masjid pun okey. Ya, sudah dikira baca Quran juga tu ya. Tapi sebaik-baik tempat baca Quran adalah di rumah Allah. Tadi dah sebut siapa baca Quran di rumah Allah pagi hari, satu ayat, satu ekor unta besar gemuk. Kenapa Nabi Muhammad sebut unta? Dulu tak ada Mercedes, dulu tak ada BMW, dulu yang ada harta kekayaan yang dibanggakan orang Arab unta. Kalau Nabi Muhammad hidup zaman sekarang ini, mungkin dia cakap Mercedes, BMW. Itulah tu maksudnya. Tu maksudnya tu. Kenapa tak cakap rumahkah, keretakah? Dulu orang yang dipikirkannya unta.
Kalau dia ada unta hebat perasaannya tuh, dah kaya dia. Ayo kita baca lagi. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Orang yang terus menerus membaca Al-Quran, kemudian dia bersalat, kemudian dia berinfak. Ada lagi satu lagi berinfak ya, harta kena keluar. Orangnya jangan karit, orangnya pemurah. Yang tiga ini, baca Quran, salat, infak, sirran wa alaniyah, berinfak secara tersembunyi atau secara terbuka, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang itulah yang akan meraih bisnis yang tidak pernah merugi. Artinya untung. Ibadat ini ibarat bisnis. Nah, untung bisnis ada 3 syaratnya. Quran, tilawah, infak. Quran, tilawah, infak. Baca Quran, Quran itu tilawah juga ya. Quran, salat, infak. Quran, salat, infak. Quran, salat, infak. Subhanallah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang itu yang mengharapkan tijarah yang tidak akan rugi. Tapi kalau salat tanpa Al-Quran, rugi. Salat tanpa Al-Quran rugi. Selagi orang itu tak baca Quran, salatnya tidak akan meningkat. Karena salat itu mengusai hati. Salat itu menghanyutkan dosa. Hati yang sudah diusai, dosa yang sudah ditobat, yang sudah dibersih, bila dia sholat, sholatnya meningkat, sholatnya bermakna. Tijarah itu bisnis ya, bisnisnya untung. Tengok ayat sesudahnya, liwafihum ujurahum, agar Allah beri ganjaran yang sempurna, wa yazidahum min fadli, ada lagi ekstra. Allah kasih orang itu ganjarannya sempurna dan kasih lagi ekstra. Limpah kurnianya, limpah kurnia Allah. Innahu ghafurun syakur. Andangnya Allah itu ghafur. Ghafur apa kita sebut artinya? Kata ulama, mengampunkan dosa yang besar. Ghafur mengampunkan dosa yang besar. Syakur membalas amalan yang sedikit dengan nilai yang banyak. Syakur kalau asal makna literalnya bersyukur. Allah itu bersyukur. Apa maknanya? Membalas amalan yang sedikit dengan nilai yang banyak. Datang sembahyang subuh, dapat pahala berqiyamul lail 1 malam, macam dia tak tidur 1 malam. Datang sembahyang subuh berjamaah, beruduk dari rumah, dapat 1 bonus haji. Datang sembahyang subuh, kemudian dia duduk bertazkirah, dapat 1 haji lagi, 1 pagi 2 haji. Baca Quran dia 1 ayat 1 unta, 1 ayat 1 unta, 1 ayat 1 unta. Subhanallah. Belum lagi kira per huruf ya. Kira per huruf itu lain kira. Kalau dia baca Quran Yasin berapa huruf? Kiraan hurufnya lain, kiraan ayatnya lain. Subhanallah. Kalau dia hafal Quran, 1 ayat yang dibacanya hafal dia dengan baik, nanti di surga 1 ayat 1 kenaikan derajat. Orang itu bila masuk surga nanti suruh mengaji, baca tah. Orang itu akan mengaji di sana nanti. Berapa ayat ada di hatinya, di dadanya? Berapa ayat dihafal? Ada 100 ayat. Di sinilah labelmu. Itu untuk di surga ya. Di surga setiap orang masuk surga akan suruh Iqra warattil warqa katanya. Baca dan naik. 1 ayat 1 kenaikan. 1 ayat 1 kenaikan. Subhanallah. Subhanallah. Tiba giliran si anak yang banyak hafal Quran. Ayah dan maknya tidak berapa, tapi dia masuk madrasah tahfiz, institut tahfiz, banyak dia hafal. Wah, tinggilah kenaikannya ya. Nah, nanti sampai di surga kenaikannya tinggi. Oh, dia cari
bapaknya, bapakku mana, ayahku mana, emakku mana. Kata malaikat di sana, babumu, ibumu dulu ndak hafal Quran, ndak bukan macam kau, babahmu juga. Ya Allah, manalah enak saya duduk tinggi-tinggi, mak dengan ayah saya di bawah sana. Ya Allah, saya beramal dulu untuk mereka juga ya Allah. Maka dinaikkanlah mak bapaknya yang rendah derajatnya sama dengan dia. Sebut dalam surah At-Tur halaman 524. Sebut dalam surah At-Tur halaman 524 ayat 21. Walladzina amanu. Boleh baca ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 524 ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اللهم اجعلنا منهم والذين آمنوا mereka yang beriman wattaba'athum zurriyatum biiman zuriatnya mengikuti jejak langkah mereka ayahnya beriman maknya beriman taat anaknya juga dididik oleh mak bapaknya macam itu alhaqna bihim zurriyatahum Allah akan himpunkan bersama zuriatnya. Di sini menurut ulama tafsir zuriat itu bukan anak cucu saja, ke atas juga zuriat. Menurut ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat ini zuriat bukan hanya ke bawah, ke atas juga. Apa maksudnya? Kalau yang level tinggi itu datuknya neneknya, datuk nenek akan mengangkat anak cucunya. Kalau yang tinggi level itu cucu cicitnya, cucu cicit akan mengangkat ayah, ibu dan datuk nenek. Itu maksud ayat ini kata ulama dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Zuriyat dalam bahasa Al-Quran bukan hanya ke bawah, ke atas juga. Artinya apa? Rumpun keluarga. Kalau bahasa Melayu zuriyat itu ke bawah saja. Anaknya, cucunya, cicitnya. Menurut ulama, zuriat itu bukan ke bawah dan ke atas. Ke bawah dan ke atas. Jadi kalau yang tinggi level itu cucunya, cicitnya, dia akan menaikkan datuk neneknya, mak bapaknya. Kalau yang tinggi level itu datuknya yang ketah keberapa kan? Dia akan menaikkan derajat anaknya, cucunya, cicitnya, menantunya semua, insyaallah. Ayo kita baca lagi kan kita berdoa Allahumma ja'alna minhum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Orang-orang yang beriman, kemudian anak cucunya, zuriatnya mengikuti jejak langkahnya dalam jalur iman. Alhaqna bihim zuriyatahum. Kami akan himpunkan bersama zuriatnya nanti. Artinya yang tinggi level menaikkan level yang rendah. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', bukan maknanya ada dikurangkan nilai pahalanya. Yang tinggi itu direndahkan sedikit baru dapat yang di bawah itu naik, bukan. Yang tinggi itu stabil, menahan, tetap tinggi, yang di bawah dinaikkan. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu tergantung kepada hasil usahanya sendiri. Pada dasarnya macam itulah, tapi ada kenaikan yang dapat diberi syafaat oleh zuriat. Itu maka ada dalam surah apa tuh? Surah Furqan tuh, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan pernah baca apa tuh? Jangan pernah malas baca doa itu ya.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Halaman 366 ayat 74 surah Al-Furqan. Halaman 366 ayat 74 surah Al-Furqan. Ayo kita baca 3 kali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk ahli keluarga dan rumpun keluarga. Kemudian bagi yang orang banyak link dengan orang saleh, orang yang taat, kawannya yang saleh, membernya yang taat akan mencarinya di surga. Halaman 371 ayat 100 dan 101 surah Asy-Syu'ara. Bagi orang yang banyak linknya, sahabatnya dan orang yang saleh, sahabatnya akan mencarinya di sana nanti. Kata ulama tafsir macam tu ya. Halaman 371 ayat 100 surah Asy-Syu'ara. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita boleh baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ini apa ceritanya ini? Cerita orang yang berada dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab neraka ya Allah. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Cerita orang yang masuk neraka, tiba-tiba ada kawannya di surga mencari ke dia. Sahabat baik saya dunia dulu si fulan mana? Tengok dalam sistem tidak ada namanya di surga. Dicek sistem di neraka, ada namanya di sana. Ya Allah, itu sahabat baik saya ya Allah. Ya Allah, sahabat baik saya itu ya Allah. Manalah enak saya duduk di surga, sahabat saya di neraka sana. Maka dicarilah dia ke neraka, dipanggil oleh malaikat petugas neraka, Fulan bin Fulan. Ana katanya, saya. Kawanmu bonjar di surga sana, kau diarahkan keluar. Keluarlah kawan tadi. Penduduk neraka tercangang. Wah, kenapa lepas yang seorang tu? Kenapa yang seorang itu lepas? Apa kelebihannya? Kata malaikat, kawannya bonjar di surga. Baru penduduk neraka itu meratap, meraung, melulung, menangis. Fama lana min syafi'in. Aduh, sialan, tidak ada yang memberi saya syafaat. Wala sadiqin hamim, teman yang akrab pun tidak ada yang mencari saya. Sialan ini katanya. Sialan ini katanya. Nah, menangis dia di sana. Ini banyak diceramahkan oleh ulama nih ya. Kalau kita dengar ceramah ulama-ulama yang top, yang taraf dunia ceramahnya, nah, mereka selalu menceramahkan benda ini. Maka dekatilah orang saleh, akrablah yang orang saleh, sehingga dia nanti mencari di sana. Ataupun kita sendiri menjadi orang saleh, kita yang mencari orang, bukan kita dicari lagi. Insyaallah ya. Jadi tadi poin yang keberapa? Quran tadi itu ya. Kita teruskan 22. Ganjaran zikir berganda. Satu perkataan dinilai 10 huruf kita ada sebut tadi. 23. Meraih gelaran VIP akhirat. Ini dalam hadis sahih ya. Siapa yang rajin ke masjid, dia akan masuk 7 golongan yang akan dicari malaikat nanti di padang mahsyar, diselamatkan dia di sana. Orang semua susah menderita. Orang semua susah menderita dari kiamat. Yang pencinta masjid, insya-Allah istimewa di sana, VIP di sana nanti. Maka ada di bawah ini ya, doa kita di bawah ini jangan lupa bacanya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah.
Ayo kita baca sama-sama. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong pencinta rumahmu sampai ke penghujung usia, anak cucu juga ya Allah. Ini dia. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma tsabbitna ala mahabbati baitik. Allahumma tsabbitna ala mahabbati baitik. Allahumma tsabbitna ala mahabbati baitik wa tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقرب المتخلفين إلى بيتك يا مجيب السائلين. وقرب المتخلفين إلى بيتك يا مجيب السائلين. Orang yang jauh hatinya dari masjid, dekatkan ya Allah. Orang yang jauh hatinya dari masjid, dekatkan ya Allah. Orang yang mencintai masjidmu, kuatkan keyakinan mereka ya Allah. Orang yang dekat hatinya dengan masjidmu ya Allah, dengan rumahmu, kuatkan keyakinan mereka ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.